Kita lanjutkan sedikit. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjamin hidayah bagi orang yang mau mentaatinya. Firman Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul SAW, tahtadu, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Dan kepada Rasul SAW juga Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau benar-benar memberi hidayah kepada siratal mustaqim, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, petunjuk, arahan, nasihat, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau larang, semua itu hidayah kepada siratal mustaqim. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah yang menjamin. Kalau kalian taati Rasul, tahtadu. Oleh karena itu Imam Ibnu Syihab Zuhri, beliau guru besarnya Imam Malik, beliau katakan, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisam bis sunnati najah. Ulama-ulama kami terdahulu mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan, hidayah. Orang akan terselamatkan dari fitnah jika benar-benar berpegang teguh dengannya. Itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan, itu yang dia dakwahkan. Malik, murid Ibnu Syihab, juga mengatakan yang semakna dengan itu, as-sunnah mithlu safinati Nuh. Sunnah Nabi, segala yang beliau ajarkan itu seperti bahtera kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, yang mau naik dia yang selamat. Wa man takhallafa, yang enggak mau ya dia yang binasa. Enggak bisa dia selamat kemanapun, enggak ada alternatif lain. Seperti anak Nuh, kalaupun dia berlindung di ujung gunung, termakan oleh banjir. Enggak ada lain. Kamu ingin selamat, harus naik. Enggak ada pilihan lain. Seperti itu sunnah Rasul, dan itu buah yang begitu agung dari berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Demikian pula di masa-masa fitnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah nabinya maksum. Dengan izin Allah dia terlindungi dari fitnah, aman dari ketergelinciran di dalam perselisihan, terjebak dalam perpecahan. Allah amankan, Allah selamatkan. Oleh karena itu Allah katakan dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua, dan jangan kalian bercerai-berai. Allah pun ingatkan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok masing-masing, bangga dengan apa yang ada padanya. Kata Imam Ibn Abdul Bar, ayat hadis semacam ini mengajarkan kepada kita anjuran, ajakan untuk orang mau semakin erat berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Karena itu yang menyatukan umat.
itu yang melindungi mereka dari fitnah. Makanya ayat dan hadis menyebutkan yang seperti itu. Demikian pula perkara yang ketiga, bahwa kita mesti ingat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukhari dari riwayat Jabir, ketika beliau khutbah Jum'ah, awalnya beliau di pohon kurma yang telah dibelah, dipotong, ini ada sisanya begitu. Beliau berdiri di situ sebelum dibuatkan mimbar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau dibuatkan mimbar, beliau tinggal itu pohon kurma yang sisa potongan pohon kurma. Maka setelah itu diketahui, terdengar suara rintihan dari pohon itu. Ini seperti orang merintih karena rindu, karena kangen yang sangat, di mana sahabat menyebutkan ta'innu aninas sabi alladhi yusakkan. Kalau antum tahu bayi ketika nangis, mungkin pingin minum susu dari uminya, begitu didekap oleh uminya sambil didiamkan, sudah cup nak diam, dia kan masih ada rintihannya, sisa nangisnya. Nah, suara semacam itu terdengar dari pohon korma ini. Beliau katakan, kanat tabki lima kanat tasma' minadz dzikr indaha. Dia menangis karena dulunya Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ Rasulullah bacakan ayat, di situ Rasul sampaikan ilmu, di situ Rasul membimbing, mengajarkan al-haq, beliau sampaikan kepada umatnya. Makanya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, disebutkan Hasan al-Basri kalau membawakan hadis ini beliau menangis rahmatullahi alaih. Kemudian beliau katakan, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, al-khashabah tahin ila Rasulillah. Kayu, batang kayu pohon korma ini, dia menangis merintih rindu kepada Rasulullah SAW, syauqan ila liqa'ih, karena begitu rindunya dia kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasul dekati, Rasulullah datangi, diam dia. Kata Hasan al-Basri, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilai. Semestinya antum muslimin lebih berhak, lebih pantas untuk rindu kepada Rasul kalian. Artinya, yang wajib atas setiap kita, setiap muslim, terus mendalami, berpegang teguh dengan segala yang Rasulullah ajarkan dalam sunnahnya. Fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan kita senang ataupun susah, dalam saat kita lapang atau sempit, dalam keadaan kita selamat ataupun sedang ada musibah. Jangan tinggalkan, jangan menyalahi dan melanggar sunnah Rasul SAW, terutama saat fitnah terjadi. Perhatikan betul dan ingat-ingat sunnah Rasul SAW. Diingat selalu, dipegangi erat-erat. Sampai Rasul katakan,
Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Tidak akan dilepas sesuatu yang digigit dengan gigi geraham. Dipegang erat-erat. Rasulullah SAW Imamul Muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat penyabar. Betapa beliau sabar bersama para sahabatnya saat di Mekah ditekan dan diganggu sedemikian rupa oleh Quraisy. Maka begitu pula a'immah, para ulama Islam bersabar. Imam Ahmad bersabar saat beliau diuji fitnah khalqul Quran yang kita tahu, cambuk, siksaan, azab dalam 3 dekade berkelanjutan, berurut, 3 khalifah berturut-turut. Sabar. Dan disebutkan termasuk yang membuat tambah sabarnya Imam Ahmad saat di penjara. Beliau diingatkan oleh seseorang, Allah inginkan hikmah, kebaikan. Kata orang ini, wahai Imam Ahmad, aku dicambuk, dihukum oleh khalifah karena khomer. Ini dia pemabuk, dia minum, ditangkap oleh khalifah, dicambuk karenanya. Dan aku sabar. Padahal itu karena kemaksiatan. Engkau dicambuk karena din. Engkau disiksa karena agama. Karena engkau pertahankan al-haq, karena engkau panggil, engkau dakwah kepada sunnah. Engkau lebih pantas untuk bersabar. Dan ucapan orang ini, orang awam. Tapi subhanallah ucapannya tajam, penuh makna. Disebutkan itu yang sangat mempengaruhi Imam Ahmad untuk bersabar. Rahmatullahi alaih. Kesabaran harus. Wa nas'alullah as-sabr. Fitnah pasti terjadi. Pasti dihadapi dimanapun kita berada. Dimanapun kita hidup. Ada saja fitnah pasti. Syubuhat, syahwat. Tidak akan ada hentinya. Sampai orang datang ajalnya. Kesabaran. Wal-i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah. Dan kalau kita bandingkan dengan a'immah mutaqaddimin, ya malu kita nggak ada apa-apanya dengan mereka, nggak ada secuilnya. Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan Imam Muhammad ibn Ahmad atau Muhammad ibn Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Trabilstan, disebutkan beliau ditangkap di zaman kekuasaan Ubaidiyyin, Fatimiyin, mereka Rafidhah Syiah di zamannya. Ketika ditangkap, beliau ditanya, kamu yang memfatwakan betul bahwa kalau muslimin punya 10 anak panah, maka 1 itu diarahkan kepada Romawi, kufar dalam jihad, yang 9 diarahkan ke kami. Kata beliau menjawab, betul aku memang katakan itu, tapi aku salah. Yang benar bagaimana? Yang benar seharusnya aku katakan, dan sekarang aku katakan, kalau muslimin punya 10 anak panah, seharusnya ke-10-nya diarahkan ke kalian. Karena kalian merubah agama Allah, karena kalian merusak akidah umat, karena kalian merubah sunnah Rasul SAW. Itu kufar, jelas musuh kufar. Dan mereka gak cawe-cawe agama, gak ngobok-ngobok Islam. Ini jelas musuh bagi kaum muslimin. Nah, tapi ini pakaiannya muslim,
menampakkan sebagai kaum muslim, tapi merusak dari dalam. Walhasil kemudian beliau diperintahkan untuk disiksa. Wa subhanallah, jahatnya Ubaidiyin, Bani Ubaid, dipilih yang menyiksa adalah seorang Yahudi. Yahudi kan memendam permusuhan kepada muslimin, sehingga diharapkan lebih kejam penyiksaannya. Disayati tubuhnya, dikelupas kulitnya dari dagingnya. Dan rahmatullahi alaih, tidak terdengar dari lisan beliau kecuali beliau mengulang-ulang membaca ayat yang Allah sebutkan, kana dzalika fil kitabi mastura. Kana dzalika fil kitabi mastura. Ya, ini segala sesuatu semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, ini semua ini takdir. Sabar. Sampai disebutkan hatta si Yahudinya nggak tega. Nah, dia masih punya perasaan rahmat. Ya, ini. Dia nggak tega ngelihat imam diperlakukan sedemikian rupa.